Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Hari ini kita akan belajar pelajaran fikih bab 2 semester 2 dengan materi memahami ketentuan tayamum. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Kalian simak dengan baik ya, selamat menyaksikan. Anak-anak, pernah atau tidak kalian ketika di perjalanan menggunakan kendaraan kereta api, pesawat, atau kalian pernah merasakan sakit dan tidak boleh terkena oleh air? Lalu ketika tiba waktunya sholat, bagaimana sih cara kita berwudu? Nah, anak-anak, bersuci sebelum sholat yang kita kenal dengan berwudu biasanya itu menggunakan air. Nah, lalu ketika kita di perjalanan, ketika kita sakit tidak boleh terkena air, bagaimana ya cara kita berwudu? Nah, kalian bisa menggunakan selain air, yaitu menggunakan tanah atau debu. Anak-anak, jika kita bersuci sebelum sholat menggunakan tanah atau debu disebut dengan tayamum. Nah, atas dasar apa tayamum itu? Kita bisa melihat Al-Quran yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 6 yang bunyinya fatayammamu sho'idan thayyib, yang artinya lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan sho'id yang baik atau suci. Nah, anak-anak, apa sih sho'id itu? Sho'id pada ayat yang Bunda bacakan sebelumnya dapat diartikan dengan debu. Sho'id juga dapat diartikan setiap yang berada di permukaan bumi, termasuk debu, pasir, batu, kapur, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika kalian di dalam perjalanan sudah memasuki waktu sholat tetapi tidak ada air, semisal kalian sedang di dalam kereta api yang tidak mungkin kereta apinya diberhentikan, atau kalian di dalam pesawat, maupun ketika kalian sedang sakit tidak boleh terkena air, kalian bisa menggantinya dengan cara bertayamum. Nah, sekarang kita akan membahas rukun tayamum. Yang pertama, niat. Yang kedua, mengusap wajah. Yang ketiga, mengusap tangan sampai siku-siku. Dan yang terakhir, keempat, tertib. Sekarang kita lanjut syarat sah tayamum. Anak-anak, sebelumnya kita harus mengusahakan terlebih dahulu mencari air. Tetapi jika tetap kita tidak mendapatkan air, sedangkan sudah masuk waktu sholat, maka kita bisa menggunakan debu. Baiklah, di sana kita bisa membaca ada 4 syarat sah tayamum.
Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Kedua, debunya suci dan belum pernah digunakan. Ketiga, tidak bercampur dengan yang lain. Keempat, tanah tidak basah. Anak-anak, berikut adalah urutan bertayamum. Yang pertama, kita akan membahas cara bertayamum ketika kita berada di rumah atau tidak dalam perjalanan. Kalian bisa lihat gambar pertama. Yang pertama kita lakukan adalah menepuk kedua belah tangan pada debu atau tanah selepas berniat. Yang kedua, tepukan pertama untuk disapu ke muka. Nah, untuk menghindari debu yang berlebihan, maka sebelumnya kalian tepukkan debu itu di tangan ya, di telapak tangan. Setelah itu kalian usap ke muka. Gambar yang ketiga, tepukan kedua untuk disapu ke kedua belah tangan sampai siku-siku. Debu pada tangan kiri untuk disapukan ke tangan kanan. Lalu yang terakhir, keempat, debu pada tangan kanan pula untuk disapukan ke tangan bagian kiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang urutan bertayamum ketika di dalam kendaraan. Yang pertama, itu kita menempelkan kedua telapak tangan ke sandaran kursi depan atau dinding pesawat. Lalu yang kedua, sapukan kedua telapak tangan tadi ke wajah secara merata dan di ujung rambut, dahi sampai dagu. Yang ketiga, menempelkan lagi kedua telapak tangan ke bangku depan atau dinding pesawat yang belum tersentuh. Nah, yang keempat, menyapu rata tangan kanan hingga siku dengan tekanan kiri, dan selanjutnya menyapu rata tangan kiri dengan tangan kanan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai membahas materi tayamum. Bunda akhiri ya. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.